Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran fisika ya, ilmu pasti ya. Di sini dalam pelajaran fisika ini Bapak akan membahas tentang kompetensi dasar mengenai yang ketiga ya, tentang menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton. Nah, ini ya. Jadi di sini tentang gaya dan gerak ya, dimana intinya itu benda dapat bergerak karena adanya gaya. Pergerakan benda tersebut ditentukan oleh arah gaya ya yang bekerja padanya. Jadi antara gaya dan gerak saling berhubungan sebab akibat. Berarti ada gaya otomatis ada gerak. Ya, contohnya di sini nih, perubahan gerak ialah dari diam menjadi bergerak, atau sebaliknya dari gerak lambat menjadi gerak lebih cepat, atau sebaliknya. Dengan singkat dikatakan bahwa gaya dapat mengubah gerak benda. Perubahan gerak itu dapat pula ya berupa perubahan arah gerak ya. Contohnya nih dalam sepak bola ya, pemain mahir dalam mengubah arah gerak bola dengan jalan menerapkan gaya kepada bola itu, yaitu menyepaknya ya. Nah, oke, di sini dasar dari gaya dan gerak ini ada hukum Newton. Nah, ini hukum Newton di sini itu berlaku hukum Newton 1 ya tentang gerak, di mana bunyinya sebuah benda dalam keadaan diam ya, dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam ya, atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu ya. Di sini besaran gaya adalah besaran yang memiliki arah. Misalnya gaya berat arahnya ke bawah ya. Gaya untuk menggeserkan meja misalnya nih arahnya mendatar ya. Jadi gaya adalah besaran vektor, itu intinya ya. Kemudian ini dari gaya juga dan gerak ini berlaku hukum Newton 2 ya. Di sini hukum Newton 2 ini apa isinya? Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya ya. Di sini itu maka A itu ya berbanding lurus dengan P, di mana P adalah gaya yang mempengaruhi benda dan A adalah percepatan yang timbul pada benda. Oke ya. Jadi dalam penerapannya hukum Newton 2 ini dalam hubungannya dengan gejala alam, yaitu tentang gravitasi Newton ya. Jadi salah satunya penerapannya, satu, gerakan bulan ya. Kemudian lintasan planet mengelilingi matahari, lintasan satelit bulan, variasi percepatan gravitasi dengan ketinggian dan garis lintang. Kemudian variasi gravitasi karena adanya kandungan mineral ya yang ada di dalam bumi. Kemudian lintasan perlu kendali. Itu salah satu penerapan dari hukum Newton 2 ya. Kemudian ada lagi hukum Newton 3 ya, ini. Apa itu isinya? Dimana ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Jadi di sini itu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi istilahnya ada aksi ada reaksi. Yaitu dimana di sini itu penerapannya itu dalam gaya gravitasi ya. Dimana gaya gravitasi ini rumusnya apa? Fg sama dengan mg, m dikali g, atau w sama dengan m dikali g ya. Dimana Fg itu sama dengan w ya, yaitu berat benda atau dalam satuan Newton, m adalah massa benda kilogram, g adalah gravitasi percepatan bumi. Itu mutlak nilainya 9,80 meter per sekon kuadrat atau 9,80 Newton per kilogram ya. Jadi itu ya salah satunya penerapannya gaya gravitasi. Kemudian ada lagi gaya normal ya. Kemudian ada lagi gaya tegangan tali. Penerapannya itu juga yang terakhirnya itu adalah benda yang dihubungkan dengan kontrol ya.
Salah satu contohnya ini nih, misalnya dalam perhitungan suatu benda yang masanya 2 kilogram pada lantai mendatar yang licin. Mula-mula benda itu diam ya, karena padanya dikerjakan suatu gaya konstan 10 Newton. Arah mendatar selama 2 sekon. Hitunglah percepatan benda ya. Di sini cara menyelesaikannya, solusinya kamu harus mengetahui ya. Diketahui dulu M sama dengan 2 kilogram. Kemudian P0 adalah 0, F adalah 10 Newton gayanya, kemudian T waktu adalah atau timingnya 2 sekon. Kemudian apa yang ditanya? Berarti yang ditanya adalah percepatan A. Jadi jawabannya A sama dengan F dibagi M atau 10 dibagi 2 sama dengan 5 ambil 5 meter sekon min 2 ya. Jadi itulah ya tentang gaya dan gerak. Nanti bertemu lagi di KD yang keempat yang bersama Bapak. Demikian untuk materi tentang gaya dan gerak. Maka Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.